Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Wismania seluruh Indonesia. Nah, pagi ini tanggal 28 April 2022, hari Kamis ya. Jadi ini ada PO ANS yang akan berangkat menuju Jabodetabek, khususnya kelas Royal. Dan ini kemungkinan bus pertama yang saat ini masuk ke Terminal Bukit Surungan. Jam menunjukkan pukul 9 lewat 3 menit. Nah, cuaca hari ini mendung, tadi pagi disertai hujan yang cukup deras. Namun cukup berbeda dengan hari sebelumnya, di mana penumpang pada hari Rabu itu ramai ya. Namun pada hari ini terlihat sangat sepi sekali. Nah, kawan-kawan, pukul 9 lewat 12 ya, ada unit ANS kedua masih kelas Royal yang akan berangkat menuju Jakarta atau sampai Bandung. Nah, jam masih 9.12, baru 2 unit bus yang masuk ke terminal ini. PO-PO lain seperti N, M, Gumarang, Palala masih belum masuk ya ke terminal Bukit Surungan. Nah, pukul 9.15 ya, ANS kedua meninggalkan terminal Bukit Surungan. Pukul 10 pagi ya, baru masuk PO kedua. Ada PO Palala yang akan menuju Jabodetabek pada pagi ini. E05 Alois dan disusul oleh NPM V73 kelas Sultan yang kemarin mengalami pelemparan batu dan saat ini sudah diganti kacanya ya. Inilah new PO Palala E05 yang akan menuju Jakarta. NPM V73 yang kemarin mengalami pelemparan kaca di jalan tol, sekarang kacanya sudah diganti ya, sudah kembali seperti awal lagi, dan mudah-mudahan nantinya tidak ada lagi pelemparan batu di jalan, sehingga perjalanan menjadi aman dan nyaman. NPM V73 Setan Plus New Viruga ya, ini yang hari ini akan berangkat menuju Jakarta dan sekitarnya. Pukul 10 pagi. Ini biasanya pukul setengah 10 masuk, tapi karena ada itu ya, kemacetan di daerah Bukit Tinggi, makanya sedikit mengalami keterlambatan. Palala ini busnya akan melakukan pengujian kira dulu ya sebelum berangkat menuju Jabodetabek. Karena ini adalah unit terbaru dari PO Palala yang saat ini akan membawa penumpang. Ini adalah E05 dan nantinya juga ada unit terbaru lagi yang akan datang dan menambah armada dari PO Palala. Kemarin ya, seperti PO NPM kemarin, uji kirnya juga di Padang Panjang. Nah, nanti setelah melakukan pengujian kir baru kembali melakukan perjalanan atau melanjutkan perjalanan menuju Jabodetabek. Budi, nampak? Oke, masuk. Akhirnya bisa masuk kawan-kawan setelah 2 kali mencoba. Nah, di sana terlihat
Tantas P73 meninggalkan terminal Budi Surungan dan kacanya sudah diganti ya dan normal kembali. Semoga tidak ada lagi pelemparan batu nantinya di perjalanan. Oke, kita tunggu nanti ya setelah Pelala selesai melakukan pengujian kir. Dan inilah penumpang dari yang akan berangkat, maksudnya menuju Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Dan itu ada ANS ketiga yang sudah masuk ke terminal ini. Ini unit ketiga dari PO ANS pukul 10:10 ya. Kali ini bisa dibilang banyak sekali penumpang yang menggunakan transportasi darat, khususnya bus. Ada berbagai alasan kenapa banyak sekali para pemudik menggunakan transportasi bus. Pertama itu kalau menurut saya itu karena lebih kepada harga tiketnya lebih terjangkau. Nah, kalau kedua itu juga karena ini ya, keinginan untuk melihat pemandangan di perjalanan, jadi ingin menikmati pemandangan yang ada di sekitar lintas Sumatera, khususnya kalau yang pulang ke daerah Sumatera. Nah, kalau yang ketiga itu kemungkinan karena adanya rasa bangga menggunakan beberapa PO bus ya, misalnya bagi masyarakat Sumbar menggunakan PO ANS, menggunakan PO MPM, menggunakan PO NPM dan PO lainnya, karena mereka menganggap bahwa kalau bus tersebut merupakan ciri khas dari daerah masing-masing, makanya digunakan bus sebagai alat untuk menuju kampung halaman. Selain itu menurut saya juga karena kalau menggunakan transportasi darat seperti bus itu kan memakan waktu yang lama. Misalnya kalau dari Jakarta menuju Sumatera Barat itu kurang lebih 30 jam ya, maka kita bisa mendapatkan teman baru selama perjalanan. Kemudian jadi itu ya kan ada beberapa alasan kenapa transportasi darat seperti bus itu banyak diminati oleh pemudik tahun 2022 ini. Pertama itu memang karena harga tiketnya lebih terjangkau daripada menggunakan transportasi lain. Kedua, kita bisa mendapatkan teman terbaru ya ketika naik bus karena memakan waktu yang cukup lama. Dan ketiga itu bisa melepas kerinduan akan keindahan alam Sumatera, khususnya pemudik yang sudah bertahun-tahun ada di Pulau Jawa dan pulang ke kampung halaman. Nah, yang keempat itu sekarang ini kan fasilitas bus itu sudah meningkat ya, sudah cukup berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Berbagai pilihan kelas pun diberikan oleh para pengusaha otobus, seperti NPM mengeluarkan kelas sultannya, kemudian dari ANS kelas royalnya. Nah, kemudian dari MPM juga premium kelasnya juga dikeluarkan pada tahun ini. Jadi berbagai fasilitas yang diberikan untuk meningkatkan kenyamanan para penumpang itu merupakan pilihan yang diambil oleh para pemudik untuk menggunakan transportasi darat seperti bus khususnya. Selain itu juga pelayanan yang juga semakin ditingkatkan, kenyamanan juga diberikan oleh para pengusaha otobus khususnya, sehingga para pemudik itu sekarang lebih memilih menggunakan transportasi darat untuk bepergian ke kampung halaman dan sebaliknya. Nah, selain harga tiketnya yang memang terjangkau, selain juga karena pemandangan yang ditawarkan saat perjalanan, namun juga untuk ini ya, sebagai kebanggaan terkadang bagi beberapa penumpang, apalagi ada beberapa corak dari livery bus itu yang menggambarkan kekhasan daerahnya masing-masing. Jadi mungkin itu beberapa alasan mengapa pemudik tahun 2022 ini sangat melonjak ya jumlahnya menuju kampung halaman pada saat ini. Selain juga karena sudah lama tidak pulkam, dan juga tahun 2022 ini unit busnya juga lebih ini ya, dilengkapi dengan fasilitas yang sangat memanjakan penumpang, dari kursinya, dari pelayanannya, dan dari unit bus yang digunakan. Nah, setelah P73 tadi ya dari arah Bukit Tinggi, ini ada unit kedua dari NPM P38 Executive Bus yang juga akan menuju Jabodetabek pada hari ini. Ini NPM P38 Gumala yang hari ini akan berangkat menuju Jabodetabek. Untuk penumpang tetap sepertinya sudah mulai ramai ya terminal Busur pada hari ini. Jadi sudah ada 3 PO yang berangkat, ada ANS sudah 3 unit, kemudian Pelala
Dan yang terakhir adalah NPM. Hari ini kita akan tunggu berapa unit NPM yang berangkat menuju Jakarta dan sekitarnya. Ada POE Pastar ya. Biasanya ini menuju Palembang kalau unit yang dipakai seperti ini. Sudah full set sampai ke belakang. Nah, ini P38 meninggalkan terminal Pisurungan pukul setengah 11 pagi. Jadi sekarang lintas timur sudah kembali normal dari kemacetan yang kemarin terjadi. Sekarang sudah bisa dilalui tanpa memakan waktu yang lama ya. Sudah selesai melakukan pengujian kir ya. Sekarang unit Palala akan kembali menaikkan penumpang. Inilah unit Palala terbaru Mr. Alois E05 yang hari ini ditugaskan menuju Jabodetabek yang mengantarkan para penumpang. Untuk fasilitas cukup ya, ada toilet, dispenser di belakang itu bisa terlihat. Kemudian juga TV di setiap seat, ada bantal, ada selimut, dilengkapi dengan air purification and disinfection. Sudah lengkap semua sistem yang digunakan untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang oleh PO Palala. Kabarnya 2 unit lagi akan datang lagi ke Sumatera Barat, kita tunggu nanti ya. Dan inilah para penumpang dari PO Palala yang saat ini sudah dipersilakan naik kembali karena tadi sedang melakukan kir, jadi seluruh penumpang itu diturunkan dulu ya. Ada Pikachu ya. Lihat. Bergerak Palala E05 menuju Jakarta pukul setengah 11 ya. Setelah tadi melakukan pengujian kir, sekarang sudah kembali bergerak menuju Jabodetabek ya. Ini kedatangan unit yang baru lagi ya dari PO NPM Kerasukan P78 yang hari ini akan menuju Jakarta. Ini adalah 5 unit, salah satu dari 5 unit bus baru yang dikeluarkan oleh PO NPM dengan Kerasukan busnya. Dan hari ini akan menuju Jabodetabek sekitar pukul setengah 11. Oke, ini NPM P78 yang hari ini akan berangkat. Jadi hanya tinggal sebentar ya. New NPM Ketan Club P78 meninggalkan terminal. Dan di belakang ada ALS yang menuju Medan. Dan ini NPM yang menuju Jabodetabek. Hari ini berangkat New NPM P78 Mypure. Jam 11 pagi ada PO ANS ya dengan gelarnya Caracay yang akan menuju Jabodetabek pada hari ini. Nah, ini adalah ANS keempat ya yang berangkat pada pagi ini dari terminal Busur Kota Padang Panjang. Berarti sudah 3 Royal ya yang menuju Jabodetabek pada pagi ini. Langsung berangkat meninggalkan terminal Bukit Serungan. Penumpang juga cukup ramai dari PO ANS pada hari ini, dan nantinya semoga selamat sampai tujuan ANS Caracay unit keempat yang menuju Jabodetabek. Ada ALS Avante Single Glass yang menuju Pulau Jawa pada hari ini ya. New PO ALS unit terbaru dari PO. Nah, ini adalah unit pertama yang akan menuju Kota Medan ya. Unit lama dari PO NPM yang masih beroperasi, terlihat dari bagian liverinya yang tidak ada
tulisan V seperti V01, 02 maupun angka lainnya. Jadi kalau yang unit lama di bagian dinding itu tidak ada tulisan V atau penomoran di bagian dinding bus. Ini bodinya sudah tidak diproduksi lagi ya, Euroliner. Nah ini walaupun termasuk unit tua ya, tapi mesinnya masih sehat. Terdengar dari suara mesin. Coba kita dengar dari belakang. Sepertinya ini masih menggunakan mesin dari Golden Dragon ya. Nah, dari arah Padang Pariaman ada NPM V25. Ini akan menuju Jabodetabek, Manjo, NPM V25. Pukul setengah 12 siang. Kelas eksekutif bus ya, dari PO NPM. Berarti sudah sekitar 5 unit PO NPM yang berangkat dari terminal Busur Kota Padang Panjang. Berangkat V25 Manjo. Berhentinya hanya sebentar saja ya. Luar biasa, PMPM terus memberangkatkan unit terbanyak menuju Jabodetabek dari Sumatera Barat untuk menjemput pemudik. Nah, semoga selamat sampai tujuan semua unit yang berangkat dan juga kesehatan para krunya tetap terjaga. Oke, ini yang unit yang menuju Medan pada pagi ini. Pukul setengah 12 masih bersiap-siap untuk menaikkan penumpang. Nah, ini ini setengah 12 berangkat unit pertama MPM menuju Medan ya. Full seat sampai ke belakang. Nanti di Bukit Tinggi naik lagi penumpang 1040. Ini salah satu PO yang menuju Medan ya, dari Padang, PO Simpati Star. Dan kebanyakan bus ini menggunakan chassis premium seperti Scania. Terkadang juga Tronton dibawa ke Padang. Nah, hari ini dia masuk ke terminal Bukit Surungan. Sepertinya kemungkinan ada beberapa penumpang yang naik dengan PO Simpati Star. Hai, mantap. Terus onde satu jengkal. Satu jengkal. Ngeri bang. Bayung apa bang? Jengkal ya bang. Onde ceker mana? Jadi kalau kelebihan dari chassis premium seperti itu ya, suspensinya bisa diturun naikkan. Tadi satu jengkal bagian depan, sangat rendah sekali. Bang, langsung berangkat setelah para penumpang naik, menyusul MPM yang duluan di depan ya. Dua yang akan menuju Medan, Skyliner HD dari Rahayu Sentosa. Ini unit kedua ya. Hari ini sepertinya unit bisnis ditugaskan ke Medan, sedangkan eksekutif dan Sultan fokus di Jabodetabek. Nah, ini adalah bus kedua dari PO NPM yang akan menuju Medan. Jadi ada satu unit lagi ya yang akan menuju Medan. Hari ini berangkat 3 dari Padang Panjang dan 1 dari Bukit Tinggi. Totalnya ada 4 unit yang menuju Medan. Ini trip terakhir menuju Medan yang ketiga, V28 Alang Babega. Oke kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ya. Dan terima kasih yang sudah memberikan dukungan kepada channel ini. Jangan lupa terus berikan like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang menjadi lebih besar.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.